pertanyaan yang harus anak-anak tantang kepada diri sendiri, mau belajar apa lagi atau ingin memperdalam apa lagi ya. Jadi refleksi itu polanya 3, 2, 1. 3 hal yang sudah diperoleh dalam pembelajaran, 2 hal yang mau diterapkan, dan 1 hal yang itu masih menjadi pertanyaan yang mendorong anak-anak itu terus punya curiosity ya, kemampuan atau keinginan untuk terus belajar. Jadi istilahnya kepo ya. Bagaimana mendorong anak-anak itu kepo, bagaimana mendorong guru-guru itu juga kepo, bagaimana mendorong kepala sekolah itu juga kepo, kok capaiannya rendah gini ya. Nah, harus ada rasa ingin tahu, penasaran ya, sehingga disitulah ada ruang untuk belajar. Nah, pengawas pun juga demikian ya. Kita sudah melaksanakan tiap hari belajar, itu bagi kami juga masih kurang ya, masih harus banyak. Ternyata ketika kita semakin banyak belajar, semakin sedikit yang sebetulnya sudah kita ketahui gitu. Jadi ternyata itu ya, itulah senangnya belajar Bapak Ibu ya. Kalau bahasanya Prof siapa itu, kasmaran belajar. Nah, coba kalau sudah kasmaran belajar, itulah tanda-tanda kita ini akan meningkat ya, progres dari capaian-capaiannya gitu ya. Nah, yang keempat, finding, apa pelajaran yang didapat. Jadi selalu apa sih yang sudah diperoleh, apa yang bisa saya terapkan, dan apa yang masih ingin saya ketahui lebih lanjut, apa yang akan diubah ke depannya. Nah itu ya, jadi STAR itu nanti 5W1H, PDCA itu 4M. Nah sebagai pengawas sebetulnya ditambah satu bekal lagi yang disebut dengan 5M ya. Mengapa TKA ini rata-rata 40 nilainya? Oh, karena proses pembelajarannya gurunya masih tradisional ya, masih searah. Mengapa searah? Itu langsung dikejar terus ya, karena Bapak Ibu guru memang menganggap itu yang paling mudah dalam menyampaikan materi. Mengapa guru menganggap itu mudah menyampaikan materi? Ya karena bahwa pemahaman atau mindset guru itu, pembelajaran itu yang penting materi udah disampaikan. Mengapa punya mindset bahwa pembelajaran itu hanya menyampaikan materi? Ya karena Bapak Ibu guru belum menyadari bahwa pentingnya belajar itu tidak hanya menyampaikan materi, tapi bagaimana proses yang berkaitan dengan sikap, ya, dengan nilai-nilai, dengan pengetahuan, bahkan dengan keterampilan. Nah, mengapa guru-guru belum sampai ke sana? Karena Bapak Ibu guru belum dilakukan pembinaan yang mendalam. Nah, akhirnya kan kembali lagi kan, oh berarti memang butuh pembinaan mendalam. Lakukan di pola 70, 20, 10. Nah, nanti muncullah pola 70, 20, 10. Apa itu pola 70, 10? 70% bahwa pelatihan yang paling efektif itu ada di tempat kerja. Jadi ketika Bapak Ibu pengawas ketemu guru yang mengajarnya itu masih belum bertransformasi, langsung lakukan pembinaan saat itu. Setelah kita selesai masuk ke ruang komunitas belajar atau kelompok belajar atau di perpustakaan atau di ruang kepala sekolah, langsung lakukan pembinaan di situ, langsung coaching dengan kepala sekolah ya. Itu 70% mereka langsung mengetahui, oh berarti ada yang perlu saya perbaiki ya, langsung di tempat kerja, langsung saat itu juga, bukan entar gitu ya, tapi enter, jadi langsung. Jadi kalau yang dimaksud 70, 20, 10 itu adalah pelatihan yang paling efektif di tempat kerja. Begitu ketemu masalah, guru-guru yang perlu dibina berkaitan dengan transformasi pembelajaran, langsung lakukan saat itu juga, langsung melakukan coaching dengan cara-cara apa yang sudah dilakukan. Bagaimana, syukur-syukur sekolah punya
CCTV, jadi ada rekamannya sehingga kita bisa melakukan refleksi bersama-sama ya 70%. Setelah langsung dilakukan pembinaan ya, sekarang kita menggunakan istilah pemantauan, penilaian, pembinaan ya, ujungnya pembinaan. Itu ditindaklanjuti yang 20%. Nah, di mana letaknya? Itu di komunitas belajar atau di kelompok belajar atau di MGMP. Ya, ditindaklanjuti di sana pelatihannya, ya itu 20%. Nah, yang 10% itu kan kadang-kadang ada pelatihan ya dari dinas, dari kementerian. Nah, itu 10%. Jadi kalau kita berharap bahwa guru atau kepala sekolah itu pelatihan dari luar, yang dari dinas, dari BPMP, dari BGTK, dari kementerian itu adalah akan berdampak, itu nol, ya tidak, ya itu hanya 10% dampaknya. Ya kita sudah punya jam terbang banyak ya bahwa pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan selama ini itu dampaknya hanya 10%. Nah, yang justru berdampak yang 70 adalah saat di tempat kerja, di sekolah, di kelas ya, di komunitas belajar itu dampaknya lebih banyak ya, hampir 90% ya, 70 ditambah 20. Nah, itulah yang kita sebut model pengawasan saat ini ya, model pengawasan mutu pendidikan menerapkan ini ya, ditambah dengan yang satu lagi tadi ya, jadi ada STAR, ada BDCA, ada 4F, ada 5W, 1H. Jadi ditambah lagi pola 5M dan 70, 20, 10.